Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Lestari Aka di channel YouTube Diary Tari. Di video kali ini kita secara khusus akan membahas tentang soal SKB, Formasi Jabatan Pustakawan Ahli Pertama. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman, kepada adik-adik semua yang lulus ke tahap SKB. Insya Allah akan diterima juga sebagai salah satu aparatur sipil negara di Kementerian Agama RI. Tanpa berlama-lama langsung saja ya ke soal-soal yang tahun lalu ditanyakan kepada saya. Kalau terkait dengan formasi bidang pustakawan ini mungkin lebih sangat-sangat teoritis ya, berbeda dengan teman-teman yang di penyuluh agama atau Pranata Komputer, karena teman-teman di penyuluh agama memang diminta untuk mempraktekkan cara berceramah, teman-teman di Pranata Komputer diminta untuk coding ya, coding kalau saya tidak salah. Pertanyaan pertama yang jujur saja membuat saya shock ya, pada saat SKB tahun lalu. Pertanyaan itu sangat teoritis. Yang pertama yang ditanyakan adalah sebutkan 8 daerah bibliografis berdasarkan standar ISBD, International Standard Bibliographic Description. Apa-apa saja. Ya, disuruh sebutkan satu-satu secara berurutan. Ya, walaupun pada saat itu sebenarnya saya sudah melakukan yang katalogisasi, tetapi saya tidak hafal urutannya itu dan nama-namanya itu apa-apa aja gitu. Jadi bagi teman-teman ini wajib ya dihafalkan. Deskripsi bibliografis yang pertama itu kan ada judul dan pernyataan pertanggung jawab, ada edisi, data khusus, penerbitan atau impresum, deskripsi fisik atau kolasi, seri catatan dan ISBN. Lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman itu bisa menjelaskan catatan itu isinya apakah suatu koleksi itu memiliki indeks atau bibliografi, maka dibuat di catatannya. Atau kalau deskripsi fisik itu isinya itu adalah panjang buku, jumlah halaman gitu. Itu bisa kalian jelaskan ya. Kemudian soalnya itu sangat kekinian kalau menurut saya. Kalau teman-teman atau adik-adik itu tesnya, misalnya formasi jabatan yang dilamar itu di perguruan tinggi, maka sesuaikan dengan tugas-tugas pustakawan di perguruan tinggi itu harus seperti apa ya. Kalau misalnya di perguruan tinggi itu kan kita terkait dengan mahasiswa, pemustakanya itu lebih ke mahasiswa, dosen, peneliti gitu kan. Walaupun ada misalnya dari karyawan atau staf biasa gitu. Cuman kan yang karena saya kebetulan tesnya itu adalah di UIN Araniri, maka pertanyaannya itu sangat terkait dengan kepentingan pemustaka di sebuah perguruan tinggi. Jadi pertanyaannya itu seperti apa saja reference tool gitu. Yang jawabannya itu adalah seperti Mendeley, terus Zotero. Cuma kebetulan kemarin waktu SKB saya menjawab Mendeley karena memang Mendeley yang saya gunakan biasanya ketika membuat artikel gitu ya. Maksudnya reference tool yang saya gunakan ketika saya membuat sebuah artikel gitu. Dan nanti juga akan ditanya, misalnya kita sudah menyebutkan Mendeley gitu, bagaimana cara mengoperasionalkan Mendeley, bagaimana cara nanti kita akan jelaskan di situ Mendeley ini, dan nanti kita install. Dan referensi-referensi yang kita dapatkan secara online itu bisa kita satukan dalam sebuah folder, nanti tinggal input dan langsung kita bisa memilih style apa, misalnya style apa, Chicago dan lain sebagainya. Nanti teman-teman jelaskan dan pelajari lagi bagaimana cara mengoperasionalkan Mendeley atau Zotero ini ya teman-teman. Itu terkait dengan reference tool. Kemudian makanya saya bilang tadi ini lebih ke formasi di mana yang kita lamar. Kalau saya di perguruan tinggi jadi ditanya juga plagiarism checker. Apa-apa saja aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi plagiat atau plagiarism checker ya. Kalian harus tahu bahasa Inggrisnya karena yang ditanyakan itu istilah dalam bahasa Inggrisnya ya,
plagiarism checker, reference tool gitu. Jadi jangan cuma tahu bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya nggak tahu. Itu memang wajib tahu ya teman-teman. Kalian bisa menjawab. Kalau yang lebih populer itu kan Turnitin ya, berbayar Turnitin, dan memang lebih akurat cek plagiatnya itu adalah Turnitin. Tapi kalau misalnya kalian jawab Small Stool itu kan biasanya secara online ya, walaupun dia tidak terlalu akurat. Tapi bisa kalian jawab. Kalian bisa menjawab apa-apa saja aplikasi cek plagiat itu gitu. Dan kalau misalnya kalian sudah biasa menggunakan, jelaskan bagaimana caranya. Itu lebih bagus lagi ya. Kemudian ditanyakan juga tentang apa itu e-resort dan bagaimana cara penggunaannya. E-resort itu kan berupa karya-karya referensi tapi sudah di-online-kan ya. Misalnya kayak e-jurnal, e-book, dan referensi-referensi online lainnya. E-resort ini bisa juga kita dapatkan melalui Indonesian OneCert ya. Itu bisa kalian jelaskan juga bagaimana cara mendapatkannya, atau kalian bisa jelaskan kalau Perpusnas itu sudah melanggan e-resort yang bisa diakses oleh pemustakanya apa-apa saja gitu. Misalnya lebih jawabannya itu lebih kuat dan nilainya juga pasti lebih maksimal gitu. Makanya itu yang perlu kalian pelajari gitu kan tentang e-resort. Kemudian selanjutnya ditanyakan juga kepada kita, ketika kita akan melakukan sebuah pengadaan dalam sebuah perpustakaan, kan perlu ya kita menseleksi koleksi-koleksi seperti apa yang akan dimasukkan ke dalam pengadaan, misalnya anggaran tahun 2020 itu apa-apa aja gitu. Dan untuk itu alat seleksi apa yang kita gunakan gitu pertanyaannya. Jadi jawabannya itu ada berbagai macam ya, dan salah satunya adalah katalog penerbit. Kita melihat dari katalog penerbit apa-apa saja buku yang akan kita beli. Kemudian bisa jadi misalnya melakukan survei kebutuhan informasi pemustaka. Jadi berdasarkan survei itu, berdasarkan masukan yang kita terima dari pemustaka, berdasarkan itulah kita melakukan sebuah pengadaan koleksi itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja alat bantu katalogisasi? Kadang-kadang kita sudah lakukan katalogisasi itu, cuman kita lupa alat bantunya apa saja. Apalagi sekarang ya. Kalau alat bantu katalogisasi itu kan bisa jadi DDC ataupun daftar tajuk subjek. Cuman kadang-kadang kita sekarang sudah menggunakan ini ya, copy cataloging. Kemudian ada juga pertanyaan, ada berapa tabel DDC itu gitu. Kalau kita panik mungkin kita lupa ya berapa tabel DDC. Tapi teman-teman nanti bisa pelajari ada berapa tabel DDC. Kemudian repository itu apa? Mungkin bukan secara teoritis kita tahu ya di dalam repository itu berisi misalnya karya-karya ilmiah seperti skripsi atau jurnal baik dari mahasiswa, dosen atau peneliti. Cuman mungkin nanti si pewawancara ini ingin kita menyebutkan secara teoritis. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak hafal secara teoritisnya itu seperti apa, maka jelaskan saja apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian pahami tentang sebuah repository itu. Biar kesannya kalian bukan tidak bisa menjawab, tetapi kalian tahu tapi tidak bisa menjelaskan secara teoritis. Untuk formasi pustakawan ahli pertama ini, saya sarankan kepada teman-teman itu untuk lebih update ya, terkait dengan aplikasi apa yang digunakan dalam sebuah sistem informasi perpustakaan. Kan ada banyak aplikasi ya, kalau misalnya yang memang pada umumnya digunakan di Indonesia itu kan ada SLIM ya, Senayan Library Management System. Saya rasa teman-teman semua sudah kenal dengan SLIM ya, karena SLIM ini biasanya digunakan di berbagai jenis perpustakaan gitu. Selain gratis, open source, dia juga sangat mudah untuk diaplikasikan. Cuma teman-teman belajar juga tentang English Lite ya, karena nanti akan ada pertanyaan
Apa itu copy cataloging? Ya, kalau kita misalnya kalau di Slim yang terbaru, Slim 9 bulian itu kan ada menu copy cataloging. Jadi apa itu copy cataloging gitu? Itu ditanyakan nantinya. Kalau kita tidak familiar dengan istilah ini, mungkin kita akan mungkin katalog di copy gitu misalnya menjawab. Sedangkan copy cataloging itu ya setahu saya itu adalah sebuah fitur, sebuah menu dalam Slim sendiri yang mana kita sebagai seorang pustakawan misalnya di perpustakaan A bisa menyalin deskripsi bibliografis yang ada di Perpusnas. Perpusnas misalnya sudah menginput atau mengentry data terkait dengan sebuah judul buku. Misalnya koleksi itu juga ada di tempat kita dan baru kita beli. Kita tidak perlu lagi menginput ulang, tapi kita hanya melakukan copy cataloging dari koleksi yang sudah diinput di Perpusnas. Jadi ini salah satu fitur yang sangat memudahkan pekerjaan pustakawan. Jadi teman-teman kalau secara teoritis coba pelajari lagi apa itu copy cataloging, tapi setahu saya itu ya. Kemudian terkait dengan kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, si pewawancara akan bertanya kepada kita apakah kita bisa mengoperasionalkan salah satu aplikasi atau sistem informasi perpustakaan yang pada umumnya digunakan. Misalnya Enlistlight, Slim, atau yang berbayar Suteki. Nanti akan ditanya apakah kita mampu mengoperasionalkannya atau apakah kita mampu melakukan instalasi sendiri. Kalau misalnya teman-teman mampu melakukan instalasi sendiri, maka katakan mampu. Kalau install Slim itu kan tidak sulit ya. Jadi teman-teman bisa katakan saya bisa menginstal, mengelola dan memanfaatkan aplikasi Slim misalnya seperti itu. Jadi itu saja teman-teman terkait dengan soal SKB Praktek Kerja Pustakawan Ahli Pertama Kementerian Agama RI. Mudah-mudahan apa yang saya katakan di video ini dapat membantu teman-teman sebagai gambaran bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh si pewawancara. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil melaju ke SKB, mudah-mudahan sehat walafiat dan dapat mengikuti rangkaian tesnya karena SKB di Kementerian Agama itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama nanti yang di hari pertama itu mungkin nanti praktek kerja, kemudian baru psikotes, dan yang terakhir adalah wawancara. Jadi teman-teman harus benar-benar fit ya, menjaga kesehatan. Apalagi kita masih berada di pandemi COVID-19, walaupun alhamdulillah sekarang sudah menurun ya kasusnya di Indonesia. Dan jangan lupa sebagai dukungan kalian untuk keberlangsungan channel ini, saya meminta kepada teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.